Perkenalkan, nama saya Jumroni Romadoni, NPM 2015 83000162, Prodi Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan desain penelitian saya yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Bilangan Bulat pada siswa kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor. Bab 1. Rencana penelitian. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena mampu mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Motivasi belajar merupakan satu dari beberapa faktor penyebab rendahnya hasil belajar sehingga menurunnya mutu pendidikan seperti pada siswa kelas 7 SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor. Dari sekian banyak siswa, khususnya mata pelajaran matematika, nilai KKM yang ada di sekolah adalah 69. Untuk mencapai tujuan agar siswa mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan yang diinginkan, perlu adanya motivasi belajar bagi siswa yang dapat menentukan hasil belajar siswa. Motivasi adalah sebagai pendorong siswa dalam belajar, dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, yaitu dengan cara menggunakan metode dan kegiatan belajar berbagai variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, khususnya bagi siswa yang memiliki motivasi lemah. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar juga bisa disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru, khususnya pelajaran matematika, untuk menumbuhkan motivasi siswa agar merasa tertantang untuk mempelajari pelajaran matematika. Hasil belajar merupakan bagian akhir dari proses belajar. Dengan kata lain, tujuan dari belajar adalah mendapatkan hasil yang baik. Motivasi sangat penting dalam belajar mengajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar, dan sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan motivasi belajar. Siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Alasan peneliti ingin meneliti hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi bilangan bulat di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor ialah dikarenakan peneliti ingin mengetahui adakah hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat identifikasi masalah yang muncul. Yang pertama, apakah motivasi belajar matematika siswa meningkat? Kedua, apakah guru berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Tiga, apakah terdapat hubungan antara metode yang digunakan dengan motivasi belajar matematika siswa? Apakah yang menyebabkan hasil belajar siswa SMP Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor rendah? Kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor? Apakah terdapat perubahan hasil belajar? Yang ketujuh, apakah terdapat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat? C. Pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dapat diambil pembatasan masalah bahwa hubungan dengan hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat semester ganjil. D. Perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang
telah dijelaskan. Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah apakah terdapat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 SMP Islam Sukamakmur Bogor. Manfaat penelitian. Pertama, bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti, bagi sekolah. Bab 2-nya adalah landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Landasan teori. Hakikat belajar. Pertama, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dikutip dari buku karangan Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi hasil belajar Yanika Cipta 2010 halaman 2. Hasil belajar merupakan gambaran tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tertentu yang diukur berdasarkan jumlah skor jawaban yang benar pada soal yang disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang B. Kerangka berpikir. Dalam hal belajar, siswa akan berhasil belajarnya jika dalam dirinya ada kemauan untuk belajar, keinginan atau dorongan. Inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi adalah dorongan mental yang mengarahkan sikap dan perilaku individu dan dalam belajar. Yang C. Hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi bilangan bulat kelas 7. Bab 3. Metode penelitian. A. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi bilangan bulat di SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor. B. Tempat dan waktu penelitian. Yang menjadi tempat penelitian adalah SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor. C. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi, yaitu suatu metode yang mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi bilangan bulat di SMP Islam Sholalatul Huda Sukamakmur Bogor dalam bentuk koefisien korelasi. D. Motivasi belajar. Motivasi belajar terdiri dari populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. E. Instrumen penelitian terdiri dari pengolahan data, validitas instrumen. Yang F. Teknik analisis data. Yang G. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu setiap hipotesis statistik diuji dengan tandingan yang berarah. 1. Hipotesis penelitian dikatakan positif apakah siswa telah memahami bilangan bulat, dengan demikian hasil belajar akan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.